ada sekitar 15 peserta ya pada webinar kita malam hari ini. Cek sound dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Ipang? Masuk, Mas Hafiz. Masuk ya? Oke, baik, siap. Baik, bismillah. Karena waktu sudah menunjukkan 19.30 sesuai dengan jadwal kita ya. Dan sambil menunggu peserta yang lainnya pun ikut join ke dalam acara webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, jadi himbau kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Nasdem semua, jika tidak berhalangan, mohon untuk di-on-kan kameranya, biar kita saling mengenal satu sama lainnya. Kalau untuk audio atau suaranya, mohon untuk di-mute-kan. Kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab ya, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan properti kami, silakan untuk di-on-kan audionya atau bisa menanyakan langsung di kolom chat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak, Ibu, dan sahabat Nasdem semua. Saya buka dengan salam yang penuh kebanggaan umat muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, yang pertama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sampai dengan detik ini ya, kita masih merasakan nikmat, khususnya terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat ya. Sehingga kita semua bisa berkumpul di acara webinar malam hari ini. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu dan sahabat Tasim semua, nah, untuk menyemangati acara webinar kita pada malam hari ini, boleh saya tanya dulu nih kabarnya. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Semangat? Boleh di kolom komentar diketikkan ya untuk menyemangati acara webinar kita pada malam hari ini. Apakah sudah ada yang di chat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siap, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan sahabat nasib semuanya Allah karuniakan, Allah berikan kesehatan, serta Allah lancarkan setiap aktivitasnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak, Ibu, mungkin sebelumnya sudah berkenalan ya dengan marketing atau Bapak, Ibu bisa masuk ke Zoom Binar atau webinar ini pasti atas edukasi dan hasil diskusi dengan tim marketing kami. Ada yang langsung mungkin dengan saya atau dengan tim kami yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, saya belum perkenalan ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hafiz yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Jadi nanti secara susunan acaranya kita ada beberapa sesi ya, di antaranya ada pemaparan utama tentang tema Zoom webinar atau webinar kita pada malam hari ini, yaitu properti untuk masa depan, investasi cerdas, warisan berkah. Nah, ini tema yang sangat menarik bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Tasnim semua,
yang mungkin saat ini masih sedang mencari-cari nih properti, baik itu untuk investasi maupun untuk huniannya, gitu kan. Yang kalau misalkan tujuannya investasi nih, gimana sih kita bisa berinvestasi properti secara cerdas dan warisan berkah nih bisa diwariskan ke anak cucu gitu kan dan lain sebagainya. Dan tak hanya itu, bagaimana juga apa namanya cara mendapatkan properti yang bisa membawa kebermanfaatan. Nah, nanti akan disampaikan juga nih materinya langsung oleh pimpinan dari Tasnim Property. Baik, nah alhamdulillah peserta semakin bertambah ya pada malam hari ini. Jadi tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah penasaran nih dengan isi dari webinar kita pada malam hari ini. Ya. Sambil beristirahat, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Bapak Ibu ya yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk mengikuti webinar kami. Ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan mungkin kepada Bapak Ibu yang chatnya langsung dengan saya, kita akan jelaskan juga mengenai konsep kawasan perumahan dari Tasnif Property. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita langsung masuk aja ke materi utamanya. Materi ini akan dipaparkan langsung oleh pimpinan dari Tasnim Property. Ya. Kita sapa dulu Bapak Ibu ya untuk pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Kang Hafid? Alhamdulillah jelas Pak. Ya, Nah, baik. sengaja Baik. Pak saya belum kenalkan secara lengkap Pak ya, baik itu nama dan lain Baik. sebagainya, karena nanti ada di slide-nya ya. Nanti Pak Budi yang secara langsung yang akan Baik. Baik. memperkenalkan Baik. kepada Bapak Ibu semua. Baik, mungkin langsung saja Pak ya untuk disampaikan materi Ya, pada webinar kita malam hari ini. Mangga Pak Budi, tafadhol. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita webinar yang ketiga ya, insya Allah. Setelah kemarin yang pertama kita ya bagaimana beli properti, panen keuntungan dan tebar kebermanfaatan. Kemudian yang kedua adalah tentang eh, lebih sentuhannya banyak pada kebermanfaatannya di sisi kesehatannya terutama ya. Dan kemudian yang ketiga ini insya Allah eh, kita akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa ya asbabul wurud gitu, sejarah gitu. Jadi bagaimana Tasnim ini dan sampai dengan hari inilah ya. Jadi kita beri tema dengan properti untuk masa depan dan di situ merupakan sebuah investasi yang cerdas dan warisan yang penuh berkah. Dan mohon izin Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu. Bisa next slide. Ya, ini sekilas tentang profil saya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau selama ini sering dengar nama gitu ya, Budi gitu, mulai dari Bapak Ibu atau teman-teman dulu waktu kecil belajar di sekolah sudah disebut-sebut nama saya. Dan sekarang baru ketemu dengan orangnya begitu ya. Ini Budi, nah inilah saya gitu ya. Nah, nama saya Budi Susilo Setiawan, alhamdulillah saya terlahir di Solo pada 4 Desember 81 dan alhamdulillah lulus dari IPB. Dan itu beberapa penghargaan yang alhamdulillah diraih begitu ya. Mulai dari 2009 itu sebagai sarjana bangun desa yang tercatat di Departemen Pertanian karena basically saya dari peternakan Bapak Ibu dan usaha awal sampai dengan hari ini juga peternakan dan alhamdulillah Allah amanahkan juga dengan properti ini. Kemudian di tahun 2021
mendapat anugerah dari IPB ya, Himpunan Alumni IPB berupa anugerah Young Leader di alumni IPB. Dan yang tahun 2021 juga alhamdulillah dapat anugerah dari Pak Menteri waktu itu, Kementerian Pertanian, petani milenial ya. Kemudian yang keempatnya alhamdulillah sebagai properti kita didaulat untuk memberikan wacana tentang properti syariah dengan skema syariah di PUPR ya, setingkat nasional, dan bahkan yang diundang juga dari Malaysia juga, Kementerian Perumahan Malaysia. Jadi bagaimana Indonesia ini sudah harus memulai berpikir untuk properti yang dengan skema syariah, karena ada komunitas yang memang dia itu tidak mau menggunakan jasa keuangan perbankan begitu, dan itu juga harus difasilitasi karena lebih menghindari riba begitu ya. Nah, maka Tasnim diminta untuk mempresentasikan bagaimana yang terjadi di Tasnim selama ini begitu ya. Nah, kemudian itu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa alhamdulillah ada amanah usaha di Mitra Tani Farm dari 2004, kemudian Tasnim Property tepatnya dirintis di 2014, tetapi kita bakukan di 2016, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 17 proyek dengan 600 lebih unit, dan tanah yang sudah kita garap sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 30 hektar ya Bapak Ibu, dan ini ada di dua lokasi, Bogor dan Bandung. Bandung baru dimulai 2 tahun ini kurang lebih. Kita mulai dari perizinan kurang lebih sekitar hampir 5 hektar. Dan itu satu kawasan agro eduwisata, jadi semuanya ini terangkai dalam kawasan agro eduwisata di Tegalwaru Ciampea. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan kok ada perumahan tapi agro begitu ya. Ya, next. Nah, jadi pada malam hari ini mungkin ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama yaitu kenapa properti adalah investasi yang berkah. Dan kemudian yang kedua terkait dengan latar belakang Tasnim Property. Ini nanti yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga sedikit kita berbagi bagaimana strategi memiliki properti dengan cara yang menguntungkan. Dan tentunya banyak Bapak Ibu yang sudah tahu, tapi ini perlu kita ulang lagi karena kadang ilmu yang berharga itu bukan yang banyak tetapi sedikit, tapi kita ulang dan kita aplikasikan begitu. Karena terkadang saya sendiri juga suka lupa dengan hal yang begini, jadi izinkan saya untuk mengulang untuk mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita mau berinvestasi di properti atau membuka portofolio investasi baru gitu ya di bidang properti, kita tidak salah begitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya adalah manfaat sosial dari investasi properti, karena kita ini juga harus berdampak bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada sosial begitu ya. Dan yang kelima adalah tentunya nanti disampaikan sama tim, ada penawaran spesial dari kami buat Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama, kenapa properti adalah investasi yang berkah? Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-28, surat yang ke-28, ayat yang ke-77, yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu sebuah kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah ya, kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi makna dari ayat tersebut adalah ayat ini mengajarkan keseimbangan antara mengejar akhirat, karena sebagai seorang muslim tentunya kita harus bervisi, visi kita adalah visi keakhiratan, dan dunia ini adalah bagian dari misi kita untuk menuju ke visi tersebut. Jadi ayat ini mengajarkan keseimbangan antara mengejar akhirat dan memanfaatkan rezeki di dunia, termasuk dalam memiliki properti yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, properti yang berkah adalah properti yang tidak hanya dinikmati diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi sesama. Misalnya dalam bentuk wakaf produktif, seperti yang nanti akan kita sampaikan untuk klinik kesehatan atau program sosial lainnya lah begitu ya. Ya, next. Kemudian ayat yang kedua yang saya ingin ingatkan buat diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya adalah di dalam surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maknanya adalah investasi yang dilakukan dengan cara yang baik dan halal, ya, dengan cara yang baik dan halal, termasuk dalam properti, ya, kita mau berinvestasi properti, akan membawa kehidupan yang berkah dan penuh manfaat. Dan properti yang dikelola dengan niat baik dan memberi manfaat kepada masyarakat akan mendatangkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, next. Nah, itu tadi 2 ayat yang saya nukilkan untuk mengingatkan kita semuanya, dan tentunya ini selalu kita bawa begitu ya dalam sebuah pemaparan, karena kita diingatkan oleh Allah bahwa kalimat yang baik adalah kalimat ajakan atau seruan yang di situ ada ayat-ayat Allahnya begitu. Nah, tadi sudah 2 ayat saya sampaikan buat mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, dan ini saya ingin men-spill 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila seorang manusia meninggal dunia, kita ini nanti meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan, gitu ya. Maknanya properti yang dimanfaatkan untuk kebaikan seperti wakaf produktif untuk klinik kesehatan menjadi sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Nah, jadi berinvestasi dalam properti tidak hanya memberikan manfaat dunia tetapi juga bisa menjadi tabungan buat akhirat kita. Jadi 1 kali merengkuh dayung, 2 3 pulau terlampaui ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian di hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik harta seseorang adalah harta yang ada di tangan orang yang solih. Yang maknanya adalah properti yang dimiliki oleh orang yang baik akan dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Dan properti yang dibangun dan dikelola dengan niat kebaikan seperti rumah untuk keluarga, bisnis yang halal, atau proyek sosial seperti klinik kesehatan, begitu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat UKM yang kemarin Bapak Ibu lihat ada gerai UKM itu akan mendatangkan keberkahan dan pahala. Next. Nah, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan latar belakang. Ini terlihat jelas, apakah bisa dibaca? Oke, nanti kalau ini bisa terbaca nggak Bapak Ibu semuanya? Atau blur? Oke, kalau misalnya tidak terbaca, jadi bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti minta tolong teman-teman untuk mengedit itu untuk nanti sebelum di-share ke Bapak Ibu semuanya. Oke. Slide-nya hilang atau di ini? Oke. Mohon izin sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, ya. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, jadi latar belakang Tasnim Januari 2016 ya. Jadi dari Universitas Indonesia itu melakukan studi kelayakan di Desa Tegalwaru. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh adalah Bupati Kabupaten Bogor yang waktu itu Bu Nur Hayati yang almarhumah ya. Semoga Allah memberikan tempat beliau yang terbaik ya. Pengganti Pak Rahmat Yassin waktu itu. Beliau sebagai wakil karena Pak Rahmat Yassin ada kegiatan lain begitu. Nah, kemudian digantilah sama Bu Nur Hayati. Nah, jadi ingin menetapkan Desa Tegalwaru di mana desa waktu itu kami tinggal begitu ya. Karena saya di desa ini dari tahun 2004 Bapak dan Ibu. Ingin ditetapkan menjadi desa kawasan wisata UKM gitu ya. Nah, untuk menetapkan ini kan kok mau ditetapkan tuh kenapa? Karena selama 10 tahun sebelum 2016 itu, tepatnya mulai dari 2006, 2007 itu desa ini tuh sudah banyak kunjungan dari wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri ke desa ini untuk dapat insight tentang usaha. Karena di desa ini tuh ada UKM tuh sebanyak 380-an masuk ke dalam 20 kategori, baik itu makanan, minuman, kerajinan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menetapkan itu ada dasarnya yaitu studi kelayakan. Januari 2016 diutuslah dibiayain dari tim kabupaten, dari tim UI diutus untuk melakukan studi kelayakan itu. Nah, kemudian setelah dilakukan studi kelayakan tepatnya di 12 Oktober 2016 keluarlah hasil studi kelayakan dan rekomendasi.
dari BPM-PTSP. Waktu itu namanya BPM-PTSP. Badan Penanaman Modal ya dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sekarang menjadi dinas ya. Jadi sekarang DPM-PTSP. Kalau dulu BPM-PTSP, kalau sekarang DPM-PTSP. Nah, apa itu rekomendasinya? Satu, jadi penetapan Desa Tegalwaru sebagai desa wisata UKM. Kemudian yang kedua, harus ada pembuatan akses dan area parkir khusus bis wisata ke desa Tegalwaru ini. Kemudian yang ketiga, pembangunan tempat wisata dan fasilitas penunjang. Nah, kemudian yang keempatnya adalah pembuatan rambu-rambu wisata di titik-titik strategis di desa. Kalau Bapak Ibu ke desa sini kan ada kayak petunjuk jalannya ya, ke kanan kemana, lurus kemana, begitu ya. Nah, kemudian disediakan transportasi lokal khusus untuk kawasan wisata ya, berupa odong-odong. Kemudian pembangunan penginapan berkonsep rumah etnik. Inilah yang nanti dijabarkan menjadi Tasnim itu ya. Makanya kenapa Tasnim itu temanya alami dan islami. Alami itu adalah karena dia secara geografisnya ada di desa, dekat dengan alam. Alami itu bisa diinterpretasikan dalam tema bangunannya berupa bangunan etnik ya. Etnik ini bagian dari alami begitu. Nah, maka value dari Tasnim adalah alami dan islami. Karena selama ini alhamdulillah kita menggunakan muamalahnya secara kaidah keislaman seoptimal mungkin gitu ya. Terlepas dari ciri fisiknya adalah pesantren yang ada di dalam sini. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi SDM dan kelembagaan di skala desa. Alhamdulillah kalau kompetensi SDM kita di sini pelatihan rutin Bapak dan Ibu di UKM Center sini. Wakaf yang pertama kita dan di sini juga alhamdulillah UKM-nya rata-rata semuanya sudah punya NIB, kemarin dibantu diuruskan dan beberapa sudah proses hakinya sudah keluar dan sekarang sedang mau diproses untuk pelatihan digital marketing untuk para UKM di desa sini. Nah, kemudian pembagian perannya bagaimana? Ya, pembagian peran dari Pemda, swasta, kemudian warga masyarakat untuk Desa Tegalwaru ini gimana? Jadi peran Pemda di Kabupaten Bogor itu membuat satu akses jalan. Yang kedua adalah jembatan yang menghubungkan dua desa yang itu menjadi akses bis bisa masuk. Maka kalau Bapak Ibu masuk ke Tasnim ini ada jembatan besar itu yang membangunkan pemerintah pakai dana Samisade waktu itu ya 1 miliar satu desa itu untuk akses bis bisa masuk. Nah, kemudian pemetaan lokasi wisata. Nah, pemetaan ini ditentukanlah titiknya adanya di Tasnim yang sekarang ini. Kemudian perbaikan akses jalan tentunya, saluran air, instalasi listrik, regulasi dan pembangunan. Regulasi perizinan itu disupport sama kabupaten. Maka kita Tasnim lebih pede begitu ya, membuka diri untuk bahwa ini adalah request dari pemerintah dan kita membuat ini. Jadi polanya lah bukan pola bottom up dari kita mengajukan kemudian di approve, tapi polanya ini pola top down. Jadi dari pemerintah merequest untuk program ini ada, makanya kemudian kita membentuk begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian peran swasta adalah satu pembuatan terminal wisata yang terdapat display produk UKM. Nah, inilah swastanya ini yang menariknya adalah swastanya ini adalah awalnya dari Tasnim yang kemudian karena Tasnim ini bicara usaha, maka dan usahanya yang dikelolanya adalah masyarakat. Karena kita bicaranya syariah begitu ya, maka yang tepat kami memilih untuk wakaf. Jadi Tasnim sebagai wakifnya, nadirnya pengelola wakafnya adalah Baitul Mal Muamalat, yang mauquf alaihnya penerima manfaatnya adalah UKM Tegalwaru. Nah, jadi asbabul wurudnya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di peran swasta apalagi selain membuat display produk UKM Tegalwaru, membuat nanti meeting room. Sekarang sudah ada mini meeting room dan insya Allah nanti akan ada meeting room yang lebih besar lagi. Kalau sekarang Bapak Ibu ke sini itu yang kandang rusa tadi di atas itu adalah meeting room. Kemudian ada restoran, nanti ada restoran di atas sawah itu ada restoran, kemudian ada moda transportasi. Pak Budi, suaranya terputus-putus, Pak. Cek suara saya masuk Bapak Ibu. Cek cek cek. Pak. Masuk ya, maaf barusan
ke off ya. Nah, oke. Next. Jadi itu latar belakang tasnim ya, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ini bisa lebih difahamin buat teman-teman semuanya dan Bapak Ibu yang ikut di webinar ini. Karena touch pada malam ini adalah bagaimana asbabul wurud dari tasnim ini terbentuk begitu. Next. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kita kasih contoh Bapak dan Ibu. Kita membuat tasnim itu value-nya adalah value alami. Alami yang tadi kita sampaikan adalah terinterpretasikan dalam tema rumah yang etnik. Nah, etnik karena di salah satu rekomendasi dari tim studi kelayakan tadi adalah dibuat rumah bernuansa etnik. Etnik Nusantara dan etnik dunia itu ada klausul itu. Maka yang kita coba diantaranya adalah ada First Tasnim Village yang waktu itu 53 unit 2018 yaitu kalau sudah sold out. Kok temanya begini? Iya, dia itu gaya tropis begitu ya, rumah gaya tropis dengan warna hijau yang alami dan sentuhannya kayu dan ya intinya itu adalah gayanya adalah gaya tropis, modern tropis begitu ya. Next. Nah, yang ini yang syarat dengan tipe etnik itu adalah Tasnim Garden yang waktu itu menjadi menjadi sangat dinanti-nanti. Nah, sekarang pun juga kalau misalnya ada mereka juga sudah mau mendaftar begitu ya. Kapan dibuat Tasnim Garden lagi? Beberapa kita sudah ada listnya. Kalau nggak salah waktu itu ada hampir 10 yang kalau ada Tasnim Garden lagi mereka juga mau ikut mendaftar. Nah nanti buat teman-teman marketing itu bisa dicek lagi. Karena kemarin itu ada yang menyampaikan bahwa Pak nanti buat garden lagi saya minat begitu ya. Ini ada tipe rumah gaya Sunda. Sebelahnya itu ada gaya Jawa. Di dalamnya itu ada gaya Tongkonan ya Sulawesi. Nah, ada gaya yang sedang di request tuh kemarin itu gaya Padang begitu ya. Nah, itu sudah habis mulai dari 2017 itu sudah sold out. Nah, ini yang Tasnim Homestay. Nah, Tasnim Homestay ini adalah gaya Lombok. Kenapa kok kita pilih gaya Lombok? Sepertinya gaya Lombok ini menarik dan banyak peminatnya. Nah, setelah kita riset ternyata oh iya, banyak peminatnya dan kemudian kita bikin alhamdulillah 36 unit itu sold out begitu. Nah, jadi ini gaya etnik Nusantaranya kita interpretasikan dalam Jawa, Sunda, Sulawesi, dan mau Padang begitu. Dan itu tadi adalah gaya Lombok. Next. Nah, kemudian selain etnik Nusantara, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Tasnim itu di jalan Tasnim yang jalan raya Tasnim itu sebelah kiri itu adalah etnik Nusantara. Dan sebelah kanan itu kita buat tema alami atau terinterpretasikan dalam gaya etnik luar negeri. Yang waktu itu kita bikin riverside, dia di tepi sungai, Sungai Ciampea. Kita kasih nama Tasnim Riverside. Dia itu gayanya adalah etnik Andalusia. Alhamdulillah 33 unit sold out. Nah, kemudian kita bikin Tasnim Vintage Eropa. Dan ini juga menjadi primadona juga. Jadi ini sold out, makanya kalau yang project baru kita bikin Vintara itu sebenarnya adalah kombinasi antara vintage Nusantara. Karena yang tadi vintage-nya itu gaya Eropa, tapi nanti gentengnya dengan warna merah dengan gaya khas etnik Nusantaranya begitu ya. Nah itu yang kemudian yang ketiga ini Tasnim Osmani, itu ada 27 unit dan alhamdulillah sekarang ini sisa 7 unit. Nah kemudian yang Hanok Korea itu ada kurang lebih 29 unit dan alhamdulillah tinggal 2 unit lagi begitu ya. Next. Jadi kalau Bapak Ibu berminat monggo, dan kita juga ada kafling yang diproduktifkan untuk pemberdayaan santri dan juga ini market lele yang sudah kita konektingkan dengan pembelinya itu Tasnim Fish Pond. Jadi karena ini peruntukannya ini sumber air gitu ya dan peruntukannya adalah lahan basah, maka kita bikin berupa Tasnim kolam ikan namanya Tasnim Fish Pond dan itu kolamnya kolam lele sudah kita konektingkan dengan market. Jadi kalau ini buat Bapak Ibu yang ingin investasi, kemudian ingin punya peluang usaha baru berupa ikan, begitu ya, dan juga ingin pemberdayaan dengan santri tahfidz Quran gratis. Nah, Fispon ini menjadi pilihan yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan juga. Kemudian ada kafling siap bangun yang sedang kita bangun sekarang, kurang lebih ada sekitar 6-7 unit, namanya Tasnim River View. Dan ini baru kita mau open begitu ya. Next, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah saya ingin bicara secara makro ya. Jadi terkait dengan tren pasar properti Bapak Ibu.
Tren pasar properti yang pertama, harga properti itu terus naik ya. Dan tertinggi di wilayah Denpasar. Baru-baru ini berita Trump Effect ya, Denpasar sepi ya. Tapi ini data ini adalah sebelum Trump Effect kemarin. Jadi Denpasar itu titik paling tinggi, 16,1% kenaikannya. Dan Bogor itu adalah ranking kedua, 7,7%. Kemudian yang ketiga Semarang adalah 3,4%. Kenapa Denpasar tinggi? Karena dia ada kegiatan wisata dan wisatanya destinasi internasional. Terlepas dari Trump Effect ya, terlepas dari yang barusan ini adanya Donald Trump memberikan efek itu. Nah, jadi kemudian di Bali sekarang sepi semuanya, tapi yang kita ingin ambil value-nya adalah bahwa satu tempat akan menjadi meningkat ketika itu dikombinasikan dengan kegiatan wisata. Nah, Tasnim Property menjadi kawasan agro-edutourism, kombinasi antara hunian dan juga kawasan agro, begitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang kedua adalah itu kita ambil dari kata data, yaitu jenis investasi yang paling diminati. Yang pertama tentunya emas karena mudah liquid ya. Kemudian yang kedua adalah tanah. Kemudian yang ketiganya properti. Nah, ini tiga besar ini menjadi pertimbangan. Jadi yang sekarang kita paparkan ini adalah terkait dengan properti. Tentunya kalau emas lebih mudah, Bapak Ibu bisa memiliki semuanya mulai dari 1 gram atau bahkan yang mini gold begitu ya. Tanah itu eh, ya rata-rata tanah luas begitu ya, atau yang tanah kecil-kecil, tapi jarang kalau tanah kecil-kecil. Intinya tanah yang luas begitu ya, yang kita biasa di kampung atau di mana yang tidak kaitan dengan hunian. Nah, kalau yang ini adalah properti yang kaitannya dengan hunian, itu menjadi prioritas nomor 3. Dan eh, yang menarik buat saya selaku usaha ternak juga adalah urutan yang kelima, yaitu hewan ternak menjadi prioritas untuk eh, investasi juga. Nah, nanti mungkin akan kita bagikan e-book yang terkait dengan usaha ternak dan properti. Nah, nanti silahkan dibagi, ada beberapa e-book ya yang kita bikin itu. Data-data juga ada di situ. Nanti Bapak Ibu yang ini silahkan, nanti sama tim kami akan di-share buat Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, kemudian kita melakukan riset sebelum membeli properti. Yang pertama adalah izin, mungkin ini akan saya percepat 5 menit lagi ya. Riset sebelum membeli properti. Jadi yang pertama tentukan tujuan dan kebutuhan kita. Yang pertama adalah properti untuk tempat tinggal, investasi atau kedua-duanya. Nah, itu kita harus pertimbangkan ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah jumlah kebutuhan ruangan berapa. Kalau bicara properti syariah di Malaysia itu dikatakan syariah itu adalah ketika ruangan itu minimal 3. Ruangan kamar untuk orang tua, kamar untuk anak laki, dan kamar untuk anak perempuan. Itu baru kategori syariah secara kebutuhan ruangan, gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin itu menjadi berbeda. Tapi intinya yang salah satu menjadi pertimbangan kebutuhan kita adalah tujuannya apa? Ini untuk tempat tinggal saja, atau sekalian investasi, atau kedua-duanya. Nah, kemudian yang kedua kebutuhan ruangannya. Nah, kemudian yang setelah itu yang perlu kita cek lagi adalah riset lokasi. Riset lokasi ini yang perlu kita perhatikan adalah aksesibilitas. Seberapa mudah akses fasilitas ke fasilitas umum, kemudian lingkungannya ini aman dan nyaman atau tidak, kemudian harga properti satu dengan properti di sekitarnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dulu 2016 Tasnim ini developer yang pertama di Desa Tegalwaru, dan satu Desa Tegalwaru ini sekarang sudah ada 13 developer. Bukan satu kecamatan ya Pak Bu, tapi satu desa, itu di desa ini sudah ada 13 developer. Nah, kemudian yang ketiga lah kita cek kondisi propertinya. Kemudian apa itu kondisi propertinya? Mulai dari pemeriksaan fisik kondisi bangunan secara keseluruhan, pengecekan legalitas seperti apa sertifikatnya, kemudian nanti IMB-nya gitu ya. Nah, kemudian selain itu adalah ketersediaan air bersih, listrik, dan layanan lain, misalnya wifi gitu ya, internet gitu. Nah, kemudian faktor tambahan apa yang mungkin menjadi pertimbangan kita? Tentunya adalah reputasi pengembang, rekam jejak proyek, itu juga harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian terlepas dari itu, potensi investasi atau capital gain kenaikan harga dan pendapatan dari ada nggak pendapatan lainnya, misalnya dari penyewaan atau dari hasil usaha yang lele tadi. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Terlepas dari capital gain yang Bapak Ibu dapat, beli properti, panen keuntungan dari capital gain, tebar kebermanfaatan dengan pemberdayaan, atau ada manfaat lainnya. Nah, itu yang perlu menjadi faktor tambahan untuk dipertimbangkan. Ya. Next. Ya, next. Ntar Pak, error lagi. Oh ya, siap.
Alhamdulillah ya, jadi ada 25 orang nih Bapak Ibu ya. Sudah bisa connecting? Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana cara memanen keuntungan jangka panjang dan tebar kebermanfaatan dari properti Bapak Ibu semuanya? Yang tadi kita sampaikan adalah faktor yang mempengaruhi harga properti tadi. Yang pertama lokasi, kemudian kondisi, infrastruktur tersebut, sama kondisi pasarnya. Alhamdulillah ini saya sampaikan portofolio di panen keuntungan di proyek Tasnim ya. Jadi waktu itu Tasnim Homestay yang tadi gaya Lombok ya Bapak Ibu ya, yang tipe 3460, deret tapi nggak dempet gitu. Maret 2019 waktu itu kita jual itu 250-an. Nah, Oktober 2020 sudah menjadi 335 dan ini harga bukan kita yang setting ya. Harga keumuman saja. Nah, kemudian di Tasnim Vintage tipe 3070 harga pertama kita jual nggak nyampe 200 Bapak Ibu, 195 jutaan dan Oktober 2021 sudah 292. Nah, kemudian di Tasnim Garden kafling yang 200-an, awalnya karena kita jualan kafling di 2016 itu, harga waktu itu mulai dari 125, 150, 175 sampai dengan ya sekarang sudah menjadi 400-an juta dan ini kan menjadi hal yang menarik untuk capital gain Bapak Ibu pertimbangkan kan. Nah, nanti tinggal dihitung berapa persen tuh kenaikannya. Next gitu ya. Nah, ini ada beberapa testimoni buyer ya dan ini skema cash karena kita bicara Tasnim prioritinya adalah skema cash dan cash bertahap. Yang sudah merasakan manfaat dan keuntungannya, Bapak Ibu nanti bisa cek. Itu ada Pak Khaidir, konsumen garden, kemudian ada Bu Meti, konsumen vintage, dan yang itu ada Bu Sunarni, konsumen dari Tasnim Korea atau Tasnim Hanok. Ya, next. Nah, sekarang kita bicara kebermanfaatan. Bapak Ibu semuanya, kita bagi menjadi 3 ya. Ada wakaf 1.0, 2.0, sama 3.0. Nah, wakaf 1.0 itu adalah bidang sosial. Karena kan tadi bicara 2016 kabupaten itu ingin menetapkan desa ini menjadi desa wisata UKM kan. Maka yang pertama kali kita bentuk adalah sesuai dengan requestnya kabupaten dulu. Apa itu? Yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat UKM itu difasilitasin terminal UKM. Maka yang tadi kita sampaikan, Tasnim berwakaf kepada Baitul Mal Muamalat sebagai nadirnya untuk maukuf alaihnya adalah UKM Center, maukuf alaihnya adalah UKM Tegalwaru. Nah, itu wakaf 1.0-nya adalah bidang sosial. Dari situ alhamdulillah dari Bapak Ibu yang beli secara tidak langsung ikut membersamai dan ikut menyumbang karena Tasnim berkomitmen untuk bagian dari keuntungan, bagian dari revenue itu diberikan kepada sosial berupa wakaf 1.0 bidang sosial. Nah, kemudian wakaf 2.0-nya adalah setelah sosial sudah, maka wakaf 2.0-nya itu adalah di bidang pendidikan. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada pesantren Ma'had Syaraful Haramain, sekarang santrinya 650, sudah 5 angkatan dan ini mau angkatan yang ke-6 dan satu angkatan rata-rata 130 Bapak Ibu. Dan itu adalah mencetak para ulama untuk nanti nyambungnya dengan Al-Azhar Kairo tanpa tes. Kalau misalnya Bapak Ibu punya niat, anaknya mau dikuliahkan di Al-Azhar Kairo, maka SMP SMA-nya di Masyaraful Haramain. Apakah pesantrennya cuma itu saja? Tidak Bapak Ibu. Di sini alhamdulillah ada 4 pesantren. 1 pesantren Masyaraful Haramain dengan kurikulum Al-Azhar, 2 pesantren motivator Quran dengan tahfidz Quran gratis dengan tahfidz Qurannya. Yang ketiga adalah Rehab Hati Internasional untuk mengkader praktisi ruqyah dan yang keempatnya adalah pesantren gratis tahfidz Al-Kausar. Dan sekarang tahfidz Al-Kausar kalau Bapak ikutin di Instagramnya itu sedang membuka cabang di Mekah. Dan itu gratis ya Pak Bu. Jadi buat yang ingin tahfidz gratis bisa sampai Mekah, nah itu tahfidz Al-Kausar bisa dipertimbangkan. Nah kemudian yang wakaf 3.0-nya ini yang ketiga inilah yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yuk mari Bapak Ibu yang ingin membersamain di bidang kesehatan untuk bisa bermanfaat secara kebermanfaatan sosial di bidang kesehatan. Karena di bidang yang ketiga ini kita akan berwakaf klinik kesehatan dan operatornya adalah Kopkar atau Koperasi Karyawan RSUD Kota Bogor. Nah, jadi dari wakaf ini insya Allah nanti kita mulai bulan depan ada pengobatan gratis Bapak Ibu sebanyak 100 orang dan itu selama
hampir 1 tahun karena kita ditarget 1.000 orang untuk pengobatan gratis. Ya, dalam rangka berdoa, membersamai dan berikhtiar untuk terwujudnya wakaf produktif klinik kesehatan yang dikasih nama adalah wakaf produktif klinik Kopkar Medika. Next. Nah, ini nanti Bapak Ibu monggo silahkan barangkali ada yang mau ikut pengecekan kesehatan gratis atau pengobatan gratis. Bukan pada gratisnya sebenarnya, tapi manfaatkanlah ini seoptimal mungkin untuk mendukung kesehatan Bapak Ibu dan masyarakat terkait ya intinya dukungan Bapak Ibu silahkan hadir aja, ini free gitu ya. Dari kita kerjasama juga selain dengan Kopkar RSUD adalah kerjasama dengan RST Rumah Sehat Terpadu Dopedu Alfa ya. Next. Nah, ini yang akan kita inikan adalah nantinya di sini ada perumahan Kopkar RSUD. Di mana letak wakaf produktif klinik kesehatannya ada di komplek perumahan Kopkar RSUD yang nyambung dengan komplek Tasnim. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat ya, itu yang merah paling atas itu adalah kawasan Tasnim. Yang terlihat itu adalah tadi gaya Lombok tadi ya, homestay. Nah, itu ada jembatan yang dibangun pemerintah itu jembatan Gembita bergeser ke sini. Atau kalau mau langsung lurus nanti nyambung ke desa Bojong Rangkas langsung akses angkot. Atau kalau mau belok ke kiri ya, ke akses merah yang penghubung itu, itulah yang akan dibangun nanti Tasnim Valley Nusantara. Ya. Atau kalau disebutnya itu kalau buat orang-orang RSUD lah Perum Kopkar RSUD gitu ya. Nah, di situ seberangnya adalah perumahan Puri Araya 1.200 unit dalam 1 tahun habis, itu tahap 1. Dan sekarang beliau sudah tahap 5 dan itu rumah subsidi. Nah, kalau kita di komersilnya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Next ya. Kalau ini saya spill sedikit tentang perjalanan perizinan dan legalitas kita untuk yang tadi Tasnim RSUD tadi atau Tasnim Valley Nusantara tadi. Jadi kalau kita bicara HGB, alhamdulillah kemarin seminggu sebelum Lebaran SHGB-nya sebagian sudah jadi, sebagian masih proses PBT. Jadi insya Allah secara legalitasnya kita sudah hak guna bangunan. Dan secara perizinannya kita sekarang sedang tempuh untuk proses set plan. Begitu. Nah jadi yang ada ini adalah sekarang praset plan yang sudah kita apa itu namanya konsultasikan dengan pihak PUPR. Begitu. Next. Ya. Next. Ya. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin sekilas dari saya yang saya sampaikan, mohon maaf mungkin terlalu panjang dan ini nanti bisa didiskusikan, tapi sebelum dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, nanti sebelum kita bertanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya ya tadi tentang webinar kita pada malam hari ini. Ada beberapa poin tadi yang saya sempat kutip ya, yang mungkin menjadi apa namanya garis garis hitam pekat ya atau bold ya. Nah, tadi yang menarik adalah properti yang berkah ya, adalah properti yang tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga bermanfaat. Ya, bisa dalam bentuk wakaf produktif. Nah, tadi juga sudah di-spill nih sama Pak Budi, bahwasanya salah satu benefit dari investasi properti di Tasdim Properti ini, itu sudah ikut serta juga dalam wakaf produktif ya. Ada 3 poin tadi, ada 1.0 di bidang sosial, 2.0 di bidang pendidikan, dan 3.0 di bidang kesehatan. Bahkan tadi ada informasi akan diadakan juga pengobatan gratis ya. Masya Allah itu Insya Allah bisa mendatangkan nilai kebermanfaatan yang luar biasa. Baik, dari materi yang tadi disampaikan, nah ini kan Bapak Ibu dan sahabat Tasnim semua mungkin masih sedang menseleksi nih, ya, di mana sih saya baiknya gitu kan, pilihan terbaik untuk menginvestasikan dalam bidang properti yang mana nih kan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi untuk Bapak Ibu dan sahabat Tasnim semuanya nih, Tasnim properti ini gitu kan. Yang tadi ya poin-poinnya, properti itu tidak hanya mendatangkan keuntungan nilai rupiah saja, tetapi ya, baiknya bisa mendatangkan nilai kebermanfaatan.
melalui wakaf produktif. Nah, di mana properti yang bisa menawarkan value seperti itu? Properti yang nilainya terus naik dan bernilai manfaat. Insya Allah menjadi pahala jariah, pahala yang tidak akan pernah terputus untuk Bapak Ibu semua. Baik, langsung aja nanti akan disampaikan mengenai produk dari Tasnim Property, mengenai spesifikasi, layout, dan lain sebagainya, langsung oleh Kang Raka. Baik, Kang Raka, sudah siap? Ya, Kang Hafiz, ada suara Ya, saya? ada, masuk, Oke. jelas. Baik, Siap? siap. Langsung aja Kang Raka ya, biar menghemat waktu. Mangga Kang Raka untuk disampaikan materinya. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Budi, terima kasih Kang Hafiz. Untuk waktunya izinkan saya, Raka, menyampaikan sedikit mengenai product knowledge project-project yang ada di Tasnim Group, khususnya di Tasnim Bogor. Untuk project pertama yang saya sampaikan ini merupakan project terbaru dari kami, di mana project ini merupakan project ke-17, itu kerjasama kami dengan salah satu entitas rumah sakit terbesar di Kota Bogor, yaitu RSUD Kota Bogor, membuat hunian untuk stakeholdernya. Ya, ini untuk bentuk rumahnya ada beberapa tipe, boleh digeser. Nah, sebelum ke project per unit, lalu untuk detail spesifikasi, saya akan menyampaikan beberapa selling point project kami, pembedaan dengan project-project perumahan lain yang membedakan, yaitu Alhamdulillah kami sampai dengan hari ini sudah berdiri 3 pondok pesantren besar, di mana 2 diantaranya merupakan Islamic Boarding School, dan memiliki hampir kurang lebih 600 santri yang stay dan tinggal di sini. Satu pesantren di antaranya itu merupakan Islamic Center, di mana menjadi pusat rukyah syar'i yang setiap bulannya mengadakan event rukyah, biasa di pekan pertama, Sabtu dan Ahad, dan itu bentuknya free. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin belajar atau ingin anak putra-putri keponakannya untuk mondok, ini bisa jadi salah satu referensinya. Selanjutnya, selain dari pondok pesantren, kita punya area panahan. Kita juga ada namanya sungai yang alirannya ini langsung dari Gunung Salak ya. Jadi bisa dan sering sekali konsumen atau pembeli sebelumnya itu visit sekalian juga main di sungainya ini. Kita juga ada area untuk berkuda, area camping ground kita punya, lalu kita ada area indoor, itu ada aula, mini zoo kita ada, dan lapangan. Baik. Nah, ini merupakan site plan atau gambaran proyek kami perumahan Kopkar RSUD Kota Bogor atau Tasnim Valley Nusantara. Nah, total untuk unit keseluruhan itu kurang lebih kita hanya di 60-an unit saja Bapak Ibu, di mana yang kami buka untuk umum itu kurang lebih hanya di sekitar 30-an persen. Artinya kurang dari 30 unit itu kita jual untuk umum. Nah, lokasinya itu yang berwarna. Jadi itu lokasi-lokasi yang bisa dipilih oleh umum. Selebihnya itu sudah kita alokasikan untuk RSUD. Itu baik untuk dokter, untuk perawat, untuk staffnya, dan stakeholdernya dari RSUD Kota Bogor. Nah, ini ada tipe 30 per 60, tipe 40 80, dan tipe yang paling besar tipe 50. Nah, ini tipe 30 60 itu kita memiliki desain di mana konsepnya deret, rumah deret tapi tidak dempet ya Bapak Ibu. Membedakannya dari perumahan lain adalah yang pertama, sirkulasinya untuk rumah ini bagus karena bukaannya dari depan dan samping. Terus yang kedua, untuk pencahayaan di sini kita mengaplikasikan jendela-jendela yang lebih besar di mana fungsinya untuk cahaya itu masuk ke dalam rumah itu lebih banyak, jadinya intensitasnya. Terus yang ketiga, kita sediakan juga sedikit selasar di depan, ini fungsionalnya nanti bisa untuk menerima tamu. Dan ada juga pintu samping, ini fungsinya bisa dibuka tutup
ketika ada acara di tengah atau di ruang keluarga itu bisa lewat pintu samping. Ini speknya kita pakai gentingnya, kita pakai genting beton, terus juga kita pakai fasadnya itu rumah etnik Eropa. Nah, ini merupakan best seller rumah yang ada di Tasnim ya Bapak Ibu. Dan ini untuk pagarnya ini opsional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai keinginan mau bentuk rumahnya atau bentuk pagarnya seperti apa. Boleh di next. Tipe yang lebih besar dibandingkan tipe 3860 ada tipe 4080. Yang membedakan adalah yang pertama di selasar yang di depan, itu dia areanya lebih besar Bapak Ibu. Terus yang kedua ada area untuk ruang makan. Dan yang ketiga itu ada halaman di kanan dan samping kirinya. Dan untuk karpetnya ini lebih besar juga dibandingkan yang tipe 30, di mana bisa menampung satu mobil dan dua kendaraan bermotor. Nah, untuk pagar masih opsional Bapak Ibu. Kalau misalkan yang Bapak Ibu pengen ganti atau rubah, pagarnya itu masih bisa. Next. Nah, ini tipe yang lebih besar ya. Itu tipe 45 per 90. Tipe 45 per 90 ini dia ekstra lebih lebar untuk selasar depan, ekstra lebih panjang untuk area makan, lalu juga ada akses dari dapur menuju ke halaman samping sebelah kiri. Nah, ini fungsinya bisa untuk jadi taman indoor atau menjadi tempat untuk santai keluarga. Nah, masih ada akses kurang lebih 1 meter dari halaman belakang ke carport. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memang mau terkesan lebih privacy bisa pilih tipe ini karena memang ini lebih luas halaman di belakangnya. Terlepas dari halaman depannya juga cukup luas, ini fungsional juga nah. Fungsional juga ya Bapak Ibu bisa untuk tanam-tanam juga. Nah, next. Tipe lebih besar dibandingkan tipe 45, kita ada tipe 50 per 100. Yang membedakan apa, Kang? Yang membedakan adalah yang pertama, selasar ini lebih lebar. Terus yang kedua, itu di samping area service, itu ada folding gate. Jadi memang fungsinya bisa dibuka tutup. Nah, ini fungsinya itu untuk sirkulasi ya. Jadi ketika makan, itu untuk pintunya bisa dibuka. Nah, itu udaranya lebih asri juga. Terus yang berikutnya adalah setiap kamar itu ada bukaan ke halaman belakang Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya bisa untuk area private taman per kamarnya ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan memang butuh untuk eh, privacy lebih itu bisa pakai tipe 50 per 100 ini. Bisa next. Nah, ini tipe 50 per 100 tapi ini tipenya downhill. Tipe downhill ini Bapak Ibu dia agak lebih unik. Ini untuk model rumahnya lebih lebar. Terus yang kedua, dia model rumahnya seperti memiliki basement, di mana lantai atas itu sama dengan lantai pertama. Nah, boleh digeser Dinanya. Nah, jadi lantai atas ini sama dengan lantai pertama. Terus sebelah kanan itu denah untuk basementnya. Nah, jadi yang sebelah kiri dulu, sebelah kiri itu ada carport, taman, terus juga ada selasar, terus juga kalau masuk ke dalam itu ada ruang untuk keluarga, ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Akses menuju ke area basement, tangga ke bawah. Lalu di bawah itu ada satu kamar, ada area service area, terus ada tambahan mini pool. Nah, ini juga ada decknya juga. Jadi kalau misalkan rumah ini bisa disebut sebagai rumah semi villa. Gitu. Ini merupakan terobosan yang memang dibuat oleh kami ya, Bapak Ibu ya. Boleh next. Nah, selain itu kami mempunyai produk-produk yang lain seperti tas Fishbone. Ini covering kolam ikan pertama di Bogor. Terus yang berikutnya kita ada Tasnim Osmani. Oh, sorry, Tasnim Riverview. Ini ada kafling siap bangun.
Ini luasnya 100 meter kaflingnya. Terus yang ketiga ada Tasnim Osmani. Ini kita ada di tipe 21 per 70 dan tipe 30 per 70. Yang membedakan adalah yang warna kuning satu kamar, yang warna biru dua kamar. Next. Nah, dari ketiga ini untuk unitnya masih sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di Tasnim Fishbone sendiri kurang lebih itu dari 21 unit kita tersisa hanya di 4 unit. Terus di Tasnim Osmani dari 27 unit kita sisanya 7 unit. Di Tasnim Riverview kita masih ada 7 unit. Nah, untuk Tasnim Fishbone sendiri kelebihan proyeknya adalah yang pertama dia berlokasi di dekat sumber air di desa. Jadi memang sumber air ini sudah kita akuisisi, sebagian masuk ke kolam, sebagian lagi kita wakafkan untuk warga. Terus yang kedua untuk satu kafling luasnya 300 meter, itu dimensinya 15 kali 20 meter. Sistemnya one gate system, terdapat post security, dan juga bonus gazebo 20 meter. Dan juga untuk lingkungan ini masih asri, jadi memang banyak pohonan kanan kiri depan belakangnya masih oke. Nah, untuk tersisa unitnya itu kita dari 21 unit hanya ada 4. Itu di tipe 20 untuk gazebo, 100 untuk kolam ikannya 100 meter, 300 meter untuk kaflingnya, harganya di 480 juta. Nah, next. Berikutnya kita ada di Tasnim Osmani. Kelebihan proyek ini adalah yang pertama, lokasinya ini ada di dekat Pondok Pesantren Mahasyariful Haramain. Terus yang kedua, dekat dengan Masjid Tasnim. Yang ketiga, sistemnya satu arah, one gate. Yang keempatnya, dia memiliki view sungai dan masih pepohonannya hijau. Yang kelima, etniknya Turki. Dan yang keenam, legalitasnya sudah SHM. Untuk total unit, dari 27 unit kita setuju. Di tipe 21 per 80, harganya di 318 juta. Tipe 30 per 70, harganya di 352 juta. Nah, tipe yang 21 yang warna kuning, tipe yang 30 yang warna biru. Untuk unitnya, di tipe 21 kita sisanya 3. Untuk di tipe 30 kita sisanya 4 unit. Bapak Ibu, silahkan lanjut. Yang ketiga kita ada Kafling Riverview. Lokasinya ini persis berseberangan dengan Pondok Pesantren Motivator Quran dan Pondok Pesantren Rehab Hati Islamic Center. Terus yang kedua, lokasinya bersebelahan juga dengan Mini Zoo dan area komersial Tasnim. Yang berikutnya adalah legalitas, nanti terima sudah sampai SHM. Yang keempat, untuk di kafling ini silahkan Bapak Ibu boleh bebas bangun model rumah apapun. Yang keenam, untuk luasan kaflingnya rata-rata di 100 meter. Dan kalau yang paling utama, yang tadi saya sudah sampaikan, legalitas sudah sampai SHM. Nah, hanya unitnya cuma ada 7 unit. Nah, ini fungsional, bisa dijadikan kios, bisa dijadikan untuk rumah, villa, kosan, kontrakan, penginapan, karena lokasinya dekat dengan pesantren. Nah, untuk keluasan 100 meter kita buka di harga 247.250.000. Nah, yang berikutnya kita ada Tasnim Hanok. Ini best seller setelah Tasnim Vintage, model etnik Korea. Nah, kelebihannya yang pertama, dia lokasinya berada di titik tertinggi kawasan Waru Farmland. Di antara semua klaster, ini yang paling tinggi. Terus yang kedua, model rumahnya etnik Korea. Kita sudah ada model rumah etnik Korea dari mulai 2020 akhir. Nah, untuk sistem kita masih satu arah, one gate. Terus yang keempat, konturnya ngetrap, jadi bertingkat. Terus yang kelima, jalanannya kita pakai paving block. Yang keenam, legalitas sudah sampai SHM. Nah, spesifikasinya sendiri beda dari yang lain. Itu yang pertama, yang membedakan adalah dari strukturalnya. Ini pakainya kita baja Habim, baja WF. Nah, kalau untuk gentingnya kita pakai genting keramik, pondasi batu kali, terus juga dinding masih pakai hebel, plesteran aci dan dicat. Terus ada uh, sedikit ornamen bata merah. Untuk unit dari 29 unit, sisanya hanya 2 unit dan harganya di 362 juta aja. Next. Nah, berikutnya ini penawaran khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada webinar hari ini, malam ini. Yang pertama untuk di Tasnim RSUD, di tipe 30, potongannya dari 215 juta, kita beri langsung di 150 juta. Untuk tipe 40, dari 440, kita beri potongan 30, jadi 410 juta. Untuk tipe 45,
kita beri potongan 40 juta menjadi 472 juta. Dan tipe 50 per 100 kita beri potongan 50 juta menjadi 485 juta. Nah, next. Untuk kios, kita beri potongan spesial 70 juta dari 710 juta menjadi 640 juta. Dan ini lokasinya pinggir jalan raya. Next. Untuk di Tasnim Hanok, di 2 unit terakhir, itu kita beri potongan harga 40 juta Bapak Ibu. Dari 362 menjadi 322 juta, plus kita beri AC setengah PK. Free, 1 unit. Di tipe yang 30 atau di tipe Osmani, sama potongannya di 40 juta. Untuk tipe 30 per 70 dari 352 menjadi 312 juta plus AC setengah PK 1 unit. Dan tipe 21 dari 318 juta menjadi 270 jutaan. Nah, plus AC juga setengah PK. Untuk kafling itu kita beri potongan harga 20 juta menjadi 227. Nah, ini untuk Fishbone, maksudnya maaf. Dari 480 juta menjadi 440 juta. Nah, booking fee-nya cukup 1 juta dan itu sifatnya refundable 100% jika ada pembatalan dari kami maupun dari pihak Bapak Ibu. Next. Next. Nah, mau punya properti berkah yang bisa menjadi sumber keuntungan dan amal jariah, jangan tunda lagi. Ini saat yang tepat untuk Bapak Ibu. Baik, untuk promo tadi hanya untuk 10 orang pertama. Silahkan menghubungi CS kita. Free konsultasi juga Bapak Ibu. Atau mau klik langsung barcode, scan, WH, ini direct langsung ke WhatsApp. Baik, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Kang Hafiz. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Raka atas penyampaian produknya ya dari Tasnim Property. Berikut dengan promo-promo juga ya, yang memang promo ini memang khusus dan spesial untuk para peserta yang hadir di acara webinar kita pada malam hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya terlebih dulu terkait dengan materi maupun penawaran dari produk properti kami. Mangga boleh raise hand on audio dan video ataupun chat di kolom komentar. Ya, selagi kita menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan sahabat Tasnim semua, ya, saya kembali review lagi mengenai promo-promo serta produk-produk yang tersedia ya di Tasnim Properti Alami dan Islami Tasnim Bogor. Boleh Mas Ipang ke promonya, slide promo. Nah, kalau yang ini adalah klaster terbaru kita, klaster yang masih pra-launching, makanya harganya pun Masya Allah ya, tipe 30 per 60. Nah, ini seperti harga subsidi, tapi ini rumahnya rumah komersil atau kualitasnya kualitas komersil. Ya, jadi rumah komersil harga subsidi dari 215 juta menjadi 190 juta. Rumahnya unik, berdesain ala American style ya atau Eropa. Dan ada perpaduan Nusantaranya juga dengan aksen bata eksposnya. Atau yang pengen model rumahnya full lebih dominan Nusantaranya kita ada di tipe yang lainnya. Ada tipe 40, tanah 80. Diskonnya itu Masya Allah ya, puluhan juta pokoknya. Bukan yang jutaan lagi. Kemudian next lagi Mas Ipan. Kemudian kita ada unit ruko juga dari 710. Diskonnya paling tinggi nih, sampai 70 juta. Ya, penawaran terbatas karena oh ada yang resen. Baik, Ibu Afiah. Mangga Ibu Afiah, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Budi, Pak Raka, kami adalah pemilik unit Tasnim Vintage di E19.
izin tanya, kami kan dulu sebetulnya pada saat ambil unit itu niatnya adalah karena memang meskipun tidak dihuni, tapi kami akan tempati mungkin ya pada saat menjenguk anak karena rencananya tadinya mau memasukkan anak ke pondok MQ, tapi karena satu dan lain hal akhirnya batal. Eh, Baik. jadi sementara ini unit yang kami punya itu belum kami tempati sama sekali gitu. Pertanyaan kami, ketika unit kami tidak tempati, apa yang harus kami lakukan agar unit yang kami punya itu tidak menjadi sia-sia gitu? Apakah Tasnim khususnya vintage itu memungkinkan untuk disewakan? Itu yang pertama. Ya, baik. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah mungkin bolehkah kami dapat informasi apa tingkat okupasi di Tasnim seberapa besar? Mungkin itu saja Pak Budi dan Mas Raka. Terima kasih. Sebentar Assalamualaikum Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. izin. Ya, Ya, tadi maaf yang kedua tadi apa? Okupasinya ya. tingkat okupasi ya, tingkat huniannya di Tasnim itu Oke. berapa persen? Karena ketika kami kadang ke sana itu banyak unit yang kelihatannya masih belum dihuni. Atau misalnya kami lihat ada beberapa yang dipasang pelang dijual. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau mau langsung dijawab, Kang Hafid? Itu ada yang tadi pertanyaan atau gimana? Monggo silahkan. Baik, biar 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 tidak lupa apa, mungkin langsung Baik. dijawab aja Pak sambil Baik, menunggu pertanyaan siap. lainnya. Baik. Izin. Terima kasih Ibu. Jadi yang pertama, jika tidak dihuni, maka ada dua opsi Bu biasanya. Yang pertama adalah jika tidak disewakan, maka kami ada hospitality Bu. Jadi nanti Mas Ardi di Warung Farmland itu kita menawarkan jasa biasanya berupa ada housekeeping ya Bu. Jadi perawatan rumah sebulan berapa kali, biasanya itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali tergantung paket yang Ibu mau ambil begitu ya. Dan itu bagian dari kita sebenarnya memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian kita training begitu untuk pembersihan, biasanya pembersihan itu dinding gitu ya, atap, kamar mandi, saluran gitu ya. Sama kalau misalnya ada kebun, biasanya nanti ada garden keeping. Jadi ada perawatan, paket perawatan, ada housekeeping atau garden keeping. Karena ada pemilik rumah yang memang dia ini buat aset, tidak dihuni, tapi juga tidak disewakan. Kita biasanya adalah dirawatkan. Nah, kami insya Allah pasca purna jualnya kita ada hospitality-nya itu. Nah, itulah yang dinamakan WFL ya Bu, Waru Farmland. Itu sebagai manajemen kawasannya yang siap untuk purna jual. Kalau Tasnim kita bicara penjualannya, setelah penjualannya nanti masuknya ke WFL akan ditawarkan dua. Jadi tadi yang pertama, apakah ini tidak disewakan? Kalau tidak disewakan, apakah Ibu mau housekeeping begitu ya? Kalau unit rumah, kalau yang kafling, apakah ini akan garden keeping begitu ya? Nah, itu juga bagian dari pemberdayaan warga. Kemudian yang kedua, jika disewakan, maka biasanya nanti akan kami open. Nah, akan kami open biasanya kalau ini bukan di vintage ya. Di vintage itu alhamdulillah kan nempel dengan Masyaraful Haramain Ibu. Nah, biasanya kalau event seperti penerimaan santri baru, atau misalnya wisuda, atau misalnya kelulusan, atau penjemputan itu luar biasa ramenya karena di parkiran di dalam MSA itu nggak cukup, sehingga rata-rata parkirnya kami izinkan untuk di kawasan vintage. Dan itu kurang lebih kalau misalnya pas penjemputan itu sekitar 200 sampai 250 mobil itu. Dan itu dibagi hari ini ikhwan, besoknya akhwat, begitu ya Bu. Nah, jadi itu pertanyaan yang pertama tadi. Jika tidak dihuni, karena ini bagian dari investasi, maka mau disewakan atau dirawatkan. Nah, kalau dirawatkan kita ada paket namanya housekeeping, atau kalau coupling garden keeping. Begitu Ibu. Nah, nanti mungkin Mas Adik bisa menginikan, kalau misalnya Ibu berkenan nanti bisa kita japri ya Bu, terkait dengan hal ini. Kemudian kalau yang kedua tentunya nanti kalau disewakan kita ada MOU ya Bu. Biasanya nanti kita akan sharing profit itu di MOU itu biasanya 30-70 setelah dikurangin penyewaan begitu ya. Nah, biasanya itu yang menjenguk, itu yang menyewa, atau misalnya
mau dikontrakin. Nah, nanti kita bantu untuk mensoundingkan kepada guru atau umum rata-rata guru sih Bu, ustadz-ustadz yang menyewa untuk unit rumah itu. Nah, itu yang pertama Ibu. Yang keduanya adalah terkait dengan tingkat penyewaannya ya, okupansinya. Jadi kalau ini rata-rata di Tasnim ini adalah second home. Maksudnya adalah bukan rumah pertama. Jadi rumah kedua atau kesekian begitu ya. Dan ini adalah rumah buat investasi, makanya kita bikin temanya adalah tema etnik yang memang itu tuh unik. Sehingga kalau misalnya masuk ke sini itu ada value lebihnya begitu. Nah, yang selama ini masuk di data kami, yang menghuni di sini itu adalah sekitar 15%. Dan itu terbanyak sementara ini di sebentar yang sudah ada hunian itu di garden sudah beberapa, di homestay satu ya. Kemudian di Riverside itu juga ada. Kemudian di Vintage, nah itu sudah ada yang permanen juga. Nah, kemudian yang akan mulai itu yang tadi kita ngobrol tadi itu, insya Allah di Osmani sudah ada Ibu, dan di Hanok begitu ya. Nah, tapi rata-rata baru sedikit lah. Jadi kalau kita average kan, rata-rata tingkat hunian itu belum lebih dari 15%. Nah, jadi kalau pertanyaan Ibu tingkat okupansinya berapa, yang masuk di data kita belum ada dari 15% dari yang dihuni. Jadi seperti itu Ibu pertanyaannya. Jadi pertama tadi terkait dengan kalau misalnya tidak dihuni bagaimana, apakah mau disewakan, apakah mau dirawat, dan kalau tingkat huniannya yang masuk di data kami kurang lebih ada sekitar hampir 15%. Begitu Ibu. Baik, Pak Budi, terima kasih. Lanjutan Pak Budi, pertanyaannya Boleh, untuk boleh, yang tadi boleh. disewakan berarti kalau yang tadi terkait dengan santri Al-Haramain, berarti ada kemungkinan disewakannya per event gitu ya? Per event Atau Ibu, per bagaimana? event. Oh, per event. Nah, Oh, baik. jadi misalnya pas ada yang mau nyewa atau penjengukan, kalau misalnya Ibu sudah Mhm. mengatakan, ya kita sewakan, maka akan kita list. Jadi kan Oh, ini kan karena ini perumahan ya Bu ya, kan Oke, kita bukan. baik. Jadi kita tetap kita tawarkan dulu kepada pemilik apakah ini akan disewakan apa tidak. Kalau disewakan akan kita masukkan ke list rumah yang disewakan. Nah, begitu nanti ada yang mau nyewa, kami juga Oh, betul. tanyakan ke Ibu lagi, Bu, ini ada yang mau nyewa. Gimana? Karena Oke. ada beberapa itu, oh ini kita malam minggu ini atau weekend ini mau ada keluarga kita ke sini begitu. Jadi tetap nanti ketika ada yang mau nyewa kita konfirmasi ke Ibu, Bu ini mau disewa, ada yang mau nyewa, Ibu ada mau pakai apa tidak begitu. Seperti itu Bu. Tapi kalau Oh, misalnya tidak oke, ada baik. amanah dari Ibu untuk disewakan, ya kami tidak pernah tawarkan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Ya. Oke, siap. Berarti tadi dimulainya dengan MOU itu dulu ya, Pak Budi ya, Betul Ibu, betul, untuk betul, untuk betul. penyewaan. Ya, Oke, betul, betul, betul. siap. Ya. Siap. Nanti Baik, kalau Pak Ibu Budi, terima berkenan kasih nanti tim biar penjelasannya menghubungin cukup. Ibu ya Bu. Oke, baik Pak Budi, Baik, terima kasih makasih. banyak. Sami-sami, Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya. Perum RSUD promonya apa ya? Baik, dari Pak Wibowo nih. Nah, ini Don't worry promonya ya. Bapak. Ya, Ya. ini promonya Pak. Kita lagi ada promo pra-launching. Jadi harga pra-launchingnya di 215 juta. Kita fokuskan dulu ke tipe 30/60. Harga pra-launchingnya itu di 215 juta. Nah, khusus promo di acara webinar ini, kita kasih potongan tambahan sebesar 25 juta jadi 190 juta. Nah, sebagai bocoran nanti harga launchingnya itu di 223.500.000 nih Bapak Ibu untuk tipe 30/60-nya itu sendiri. Itu mungkin Pak Wibowo. Nah, kalau untuk tipe-tipe yang lainnya bisa dilihat ya Pak Wibowo, baik tipe 40 sampai dengan tipe 50. Cukup jelas Pak Wibowo? Ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Atau kita beralih ke slide berikutnya Mas Ipang? Ke klaster yang mancanegara nih, yang Eropa, Turki, Korea, dan lain sebagainya. Nah, selain rumah pun, barangkali Bapak Ibu yang tertarik untuk membangun rumah custom, ya karena kami membangun
kawasan. Jadi dalam satu kawasan itu terdapat berbagai macam klaster, ya, berada dalam satu kawasan. Misalkan ada keinginan pengen bangun custom deh, kayaknya cocok nih dibikin rumah kos atau rumah hotel gitu kan. Kalau yang lainnya mungkin memiliki rumah villa, jadi rumah yang satu rumah itu ada 2 kamar, saya cuma bikin satu rumahnya ada 6 kamar atau 7 kamar atau berapa kamar gitu. Jadi target marketnya adalah orang yang menginapnya itu harian tapi hanya butuh untuk satu kamar aja karena berdua gitu ya. Nah ini mungkin salah satu peluang bisa membangunnya di Kafling Siap Bangun kami, di Kafling Tasnim Riverview. Lokasinya di jalan utama, dekat dengan fasilitas utama, fasilitas mini zoo, ada wisata sawah, kemudian ada kolam renang yang akan kita bangun nanti. Dekat juga ke masjid besar kami yang terdapat di kawasan pesantren Rehab Hati, kemudian dekat juga dengan pesantren motivator Quran dan lapangan olahraga. Nah ini 100 meter persegi, potongannya 20 juta. Forum RSOD selain potongan harga, ada promo lagi nggak? Nah, mungkin Mas Raka bisa bantu jawab nih mengenai promo lainnya mungkin. Adakah bocoran gitu? Untuk promo di Promo RSUD kita promonya potongan harga aja. Nah, kalau misalkan untuk Bapak lebih minat, nanti bisa langsung survei. Sekalian juga nanti kita bisa diskusi mengenai promo atau pengajuan harga yang lebih besarnya ya di lokasi. Oke, baik. Jadi gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan tertarik bisa nanti survei dulu ke lokasi kami, bisa langsung cek nih kawasan lokasinya sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu nggak nih, sesuai dengan video yang kami iklankan nggak nih mengenai fasilitas-fasilitasnya, suasananya, dan lain sebagainya. Dan jika ketika survei tertarik dengan salah satu atau salah dua atau salah banyak gitu ya dengan unit kami, kemudian ada penawaran khusus, mangga kita diskusikan. Kita terbuka untuk negosiasi, baik untuk harga maupun cara bayar. Kita cari win-win solution, solusi yang terbaik yang saling menguntungkan. Menguntungkan untuk developer, menguntungkan juga untuk Bapak, Ibu, dan sahabat Tasnim semuanya. Gitu. Baik, nah kalau misalkan sudah muncul nih gitu kan ketertarikan. Nah, promo ini pasti kan nanti ada pertanyaan, promo ini berlakunya sampai kapan sih? Nah, kebetulan kita khusus promo yang kita tampilkan pada acara webinar hari ini itu berlaku sampai dengan acara surtak ya, survei serentak kami, survei serentak Tasnim Property yang akan dilaksanakan pekan depan, Sabtu depan. Tanggal berapa Sabtu depan? 19 ya. 19 Kang. Tanggal 19. Ya, tanggal 19 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan apa namanya menginginkan nih, mengamankan promo yang kami publish khusus untuk para peserta webinar malam hari ini, mangga segera dijadwalkan untuk surveinya ke nomor marketing yang Bapak Ibu hubungi ya, atau Bapak Ibu sudah berdiskusi, berkomunikasi, bertanya jawab, silakan nanti Bapak Ibu menjadwalkan ke tim marketing kami yang sudah menghubungi Bapak Ibu masing-masing, segera jadwalkan agar senantiasa bisa kita keep dulu nih promonya, bahwasanya Bapak Ibu sudah mengikuti acara webinar dan sudah mengetahui promo-promo yang kita publish, sehingga kita bisa amankan ketika Bapak Ibu survei, Bapak Ibu bisa klaim promonya. Gitu. Terus kalau misalkan Bapak Ibu takut nih, takut unit yang saya minati keburu keambil orang nih, gitu kan? Soalnya saya surveinya pekan depan, gimana ya? Maka Bapak Ibu bisa mengamankan dengan booking fee terlebih dahulu sebesar 1 juta rupiah. Booking fee ini sudah termasuk harga sama bisa refundable 100% Bapak Ibu. Jadi
Fungsinya adalah mengamankan unit yang menurut Bapak Ibu strategis nih, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian kita tunggu jadwal surveinya di pekan depan. Apabila nanti pekan depan survei dan kemudian misalkan ada ketidakcocokan dan lain sebagainya, cancel gitu kan, kita akan kembalikan full 100% untuk booking fee-nya. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Erwin. Pak, maaf jika nanti saya punya unit di Tasnim, apakah bisa gratis ikutan Rukiah di Rehab Hati? Karena Rehab Hati ini sudah terkenal terkait program Rukiahnya. Insya Allah bisa, Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillahnya salah satu pesantren dari ketiga pesantren yang terdapat dalam kawasan perumahan kami yang rutin mengadakan ya acara kajian secara umum gitu ya, baik pengajian maupun acara untuk pengobatan syar'i ataupun ruqyah sendiri gitu kan. Itu eh, selalu ada ya, selalu ada di Rehab Hati ini rutin, Masya Allah ya. Jadi bisa sekali untuk mengikuti acara ruqyah secara gratis ya. Jadi itu nanti ada event-eventnya dari manajemen pesantren Rehab Hatinya sendiri nanti yang akan mempublishnya gitu kan. Tapi kalau misalkan sesuai dengan keinginan kita misalkan, saya pengen pekan ini coba dong ikutan pelatihan gitu. Tapi sedangkan di Rehab Hatinya belum ada kegiatan tersebut, maka tidak bisa. Jadi nanti menyesuaikan dengan jadwal ataupun agenda yang disajikan oleh dari pesantren Rehab Hati itu sendiri. Dan seringnya ada, baik itu pelatihan maupun pengobatan rukiah secara gratis di Rehab Hati. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, sama-sama Pak Erwin. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan atau mau langsung menjadwalkan survei? Mangga silakan hubungi tim marketing kami yang sudah chatan dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian sesuai dengan flyer yang kita berikan ya, bahwasanya bagi yang mengikuti acara webinar kami pada malam hari ini berhak mendapatkan e-book gratis. Nah, e-book ini e-book edukatif ya, yang bisa Bapak atau Ibu pelajari dan baca untuk menambah wawasannya tentang investasi properti. Nah, cara mengklaim e-booknya gimana, Kang? Ya, mangga hubungi nomor customer relationship kami di nomor yang tertera di layar ya, di 0816 750 039 atau ke misalkan, aduh saya ribet nyatetnya, silakan klaim ke marketing yang sudah menghubungi Bapak Ibu masing-masing. Untuk tanah kafling, apakah pembangunannya harus lewat developer atau bisa bangun sendiri? Bisa bangun sendiri, Ibu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang beli kafling bisa bangun dengan kami, bisa bangun dengan kontraktornya, kenalannya sendiri, diperbolehkan. Tidak ada syarat khusus. Gitu. Pak Hafiz kalau naik umum ke Perum RSUD bisa nggak naik umum? Naik angkutan umum mungkin ya Pak Wibowo ya. Kalau naik umum agak sulit memahaminya. Angkutan umum tersedia Pak. Kita dari trayek atau jalur Laladon ke Segog nanti turun di Bojong Rangkas 2. Itu langsung tepat di depan akses masuk ke area perumahan kami. Itu kalau misalkan Bapak pengen dari stasiun itu 2 kali naik angkot aja Pak. Dari stasiun Bogor Bapak bisa naik angkot nomor 03 atau 02 jurusan Laladon. Nanti dari Laladon Bapak bisa teruskan ke lokasi kami dengan menggunakan angkot nomor 53 jurusan Laladon Segro. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, bisa nanti disampaikan langsung kepada tim marketing kami. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Taslim semua yang sudah berkenan untuk, oh masih ada nih, apakah sudah milik kita Tanah Kafling bisa tukar guling dengan properti yang sudah ada? Oh, Bapak sudah punya kafling nih, pengen tukar guling dengan, oh saya kurang paham nih. Maksudnya punya unitnya di Taslim juga atau Pak Ya. Bapak punya unitnya dia lain nih? Kalau misalkan Bapak sudah beli di salah satu unit kami, sudah akad dengan notaris, maka unit tersebut sudah di-tag atas nama Bapak dan sudah diproses nih surat menyuratnya. Maka tidak bisa pindah nih ke unit yang lainnya. Tapi kalau misalkan statusnya belum akad dengan notaris, mungkin masih bisa untuk tukar unit ya dengan unit yang lainnya. Tapi kalau misalkan Bapak punya unitnya di luar Tasnim, pengen punya aset di Tasnim, tukar, nah itu mungkin harus diskusi lebih ini ya, lebih intens dengan pimpinan kita gitu. Langsung diskusi aja. Gitu mungkin Pak Moha. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan ya, Bapak Ibu semua. Baik, sebelum saya cukupkan, boleh kita ngambil eh, foto dulu untuk dokumentasi kita pada malam hari ini. Jika tidak berhalangan dan tidak keberatan, boleh untuk di-on-kan kameranya, videonya, agar bisa kita capture. Baik, Mas Ipang sudah siap? Baik, kita akan, oke, baik. Siap, kita akan ambil screenshotnya ya, Bapak Ibu. Saya hitung, 1, 2, 3. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan kembali terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti acara webinar kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata baik dari moderator maupun dari pemateri. Lempar ya. Udah tidur di malam lagi. Lempar ya Kang Fit ya. Ya Pak, bentar Pak. Baik. Baiklah Kak, oh ya saya Bapak dan Ibu terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas atensinya. Dan saya doakan semuanya untuk keberkahan kita semuanya dan Bapak Ibu berkah dan berlimpah ya Pak Bu. Dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke nomor CS atau nomor CS tadi. Dan jangan lupa kepada tim CR untuk ini memberikan itu nanti video rekaman dan juga e-book ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.